Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'du. Segenap para habaib, para alimul ulama, khususnya keluarga besar dari almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamid, dan semua keluarga besar Pondok Pesantren Rawdatus Syifa, semua yang hadir, semoga insya Allah kita semuanya mendapatkan berkah. Malam ini kita semua dicatat menjadi orang yang mencintai Nabi dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau masuk bulan Maulid, saya ini sering dapat pertanyaan yang DM di Instagram ataupun WhatsApp. Orang-orang banyak tanya begini, Habib, bagaimana caranya biar bisa cinta dengan Nabi Muhammad? Nanyanya begitu. Pertanyaan ini sebetulnya kalau zaman sekarang terdengar lumrah. Tapi kalau di zaman terdahulu, pertanyaan seperti ini dianggap aneh. Kenapa? Kok bisa orang gak cinta sama Nabi? Memangnya apa yang menyebabkan kamu gak cinta sama Nabi? Kalau kamu punya idola, kamu kagumi karena keberaniannya, gak ada yang lebih berani dibandingkan Nabi Muhammad. Kalau kamu punya idola, kamu kagumi karena ketampanannya, mohon maaf, setampan apapun idolamu, kalau lampunya lagi mati sama orang jelek sama-sama gak kelihatan soalnya. Tapi kalau yang kamu idolakan itu Nabi Muhammad SAW, wajahnya itu terang, bahkan lebih indah dibandingkan rembulan. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang sudah kumpul sama Nabi, suruh mensifatkan wajahnya Nabi nggak bisa. Mengatakan apa Abu Hurairah? Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari itu ada di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Jabir bin Samurah, orang-orang dulu itu, orang-orang yang di zaman Nabi itu pemandangan yang paling mereka nikmati itu bulan purnama. Karena kalau lihat kayak di puncak gini ada ngopi, kemudian depannya ada apa gunung dan sebagainya, nggak ada di sana, gunungnya batu semuanya. Ya, pemandangan yang paling indah itu bulan purnama. Dia pernah Jabir bin Samurah ini ketika bulan purnama, pas bulan purnama itu puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya di bawah bulan purnama itu persis Nabi Muhammad SAW menggunakan surban berwarna merah ketika itu. Kata Jabir bin Samurah, aku lihat bulan purnama dan aku lihat Rasulullah. Lahuwa indi ahsanu minal qamar. Ternyata Nabi Muhammad sungguh lebih indah dibandingkan bulan purnama. Jadi kalau kita nggak bisa cinta sama Nabi, apa yang menyebabkan kita nggak cinta? Idola kita bisa kita cintai, masa kita nggak bisa mencintai Nabi Muhammad SAW? Cinta Nabi itu nikmat. Kalau kita cinta sama idola kita, belum tentu dia kenal sama kita. Kita cinta dengan siapapun juga, ada kemungkinan patah hati. Tapi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, nggak mungkin patah hati. Kenapa? Karena Nabi sebelum kita lahir udah cinta sama kita. Sebelum kita wujud, udah mikirin kita, bahkan berjuang untuk kita, bahkan nangisin kita agar kita diselamatkan sama Allah Ta'ala. Jadi rugi kalau kita hidup di dunia sedangkan gak pernah merasakan manisnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali tadi apa? Liyallahu min hubbin ta'assarah wasbu walillahi amri wal qadha'u. Ada rasa cinta dalam hati yang susah untuk diungkapkan. Fa ya Rabbi syarrifni min ru'yati sayyidi wa ajli sada qalbil katsiri sadahu. Maka beliau setelah mengungkapkan cintanya nih susah mau disifatkan, gimana mensifatkan cinta sama Nabi ini. Maka beliau berharap, ya Allah muliakan aku dengan aku bisa melihat tuanku, junjunganku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersihkan, kata beliau, bersihkan tawadhu'nya Habib Ali, bersihkan karat-karat yang ada di dalam hatiku. Ini pertanda untuk kita semua, kalau kita pengen bisa mimpi ketemu Nabi, latihan bersihkan hati, insya Allah nanti kita semuanya akan jadi orang yang insya Allah Allah izinkan berjumpa, bermimpi dengan Nabi Muhammad
dan dalam keadaan Nabi Muhammad ridho kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita semua kumpul di sini. Kita tadi baca maulid dan kita mendoakan sesepuh kita, khususnya orang tua kita Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamid. Saya juga menyampaikan pesan dari ayah kami Habib Husain bin Anis Al-Habsyi kepada santri-santri, kepada keluarganya Habib Ali dan santri-santrinya semuanya. Malam ini beliau di Solo juga maulid dan insya Allah juga akan membacakan tahlil, dihadiahkan pula untuk Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hamid insya Allah. Habib Ali bin Muhammad Al-Hamid kita lihat luar biasa selama hidupnya. Beliau tuh kalau sudah nyambut maulid itu kayak nyambut tamu yang paling agung. Pilihkan masakan yang istimewa, enggak mau satupun tamu yang hadir maulid pulang dengan kecewa. Tamunya Rasulullah SAW. Datang maulid pulang itu harus bahagia. Bahkan sama beliau bukan cuma dikasih hidangan rohani, setelah ini ada hidangan jasmani, biasanya tambah lagi ada kembang api. Jadi yang dihirup enak, gaharunya kualitas yang bagus, kemudian yang didengar lantunan sholawat pada Nabi Muhammad oleh munsyid-munsyid yang suaranya indah, nasihat-nasihat tentang cinta Nabi, yang dimakan semuanya enak. Setelah itu kita keluar, yang dipandang juga enak. Jadi komplit. Jadi jamu tamunya Rasulullah SAW itu zahir wal batin, Habib Ali bin Muhammad Al-Hamid ini. Dan kita insya Allah bisa meniru teladan beliau untuk bisa jadi orang yang cinta dengan Nabi insya Allah. Malam ini kita kumpul mulai di sini. Kita ini kalau dilihat untuk dalam skala cinta sama Nabi kita masih jauh. Tapi setidaknya malam ini kita semuanya ini sudah memiripkan diri kita dengan orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Kita menikmati sholawat, kita menikmati pujian sama Nabi, kita menikmati ketika Nabi SAW itu disenandungkan di hadapan kita. Kita sudah memiripkan diri kita dengan orang-orang yang cinta sama Nabi. Barokahnya itu semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang cinta sama Nabi beneran dan juga dicintai sama Nabi. Ada satu kisah ini ada di kitab kalamnya Habib Ali, Jawahirul Anfas. Jadi dikisahkan ada satu orang soleh. Orang soleh ini mimpi. Dia mimpi sama Allah Ta'ala ditunjukkan ada dua malaikat yang turun. Dan dua malaikat ini sedang nyatet sesuatu. Orang soleh ini datang. Tanya, kalian nyatet apa? Kata malaikat tadi, ya kami mencatat ini yang kami masukkan di sini, ini Diwanul Muhibbin. Semua orang yang masuk kelompok para pecinta. Pecintanya Allah Ta'ala, pecintanya Rasulullah, pecintanya Aulia Allah. Itu kita tuliskan namanya di sini. Di sini kita tuliskan. Kemudian setelah itu, orang ini nanya, nama saya ada di situ enggak? Kata malaikat, nama kamu siapa? Nama saya Fulan bin Fulan. Dilihat, namamu enggak ada. Nangis orang ini. Nah, setelah orang ini nangis, kemudian dia bilang sama malaikat, wahai malaikat, kalau nama saya enggak ada di dalam barisan daftar para muhibbin, para pecinta, jadikan saya masuk ke dalam golongannya pecintanya para pecinta. Jadi yang ada di daftar kamu nih, para pecinta muhibbin ini orang-orang hebat nih, jadikan saya masuk dalam golongan saya pecintanya mereka semuanya. Dan malaikat, ya nggak tahu nih. Dan setelah itu bangun dari tidurnya orang ini nangis berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa saya nggak masuk golongan para pecinta? Setelah itu 3 hari kemudian dia mimpi lagi. Kemudian berjumpa lagi dengan malaikat. Kata malaikatnya, kamu sekarang sudah masuk ke dalam Diwanul Muhibbin. Loh, kenapa? Karena kamu mengatakan kalau saya nggak bisa masuk daftarnya para pecinta, jadikan saya masuk ke daftarnya pecintanya para pecinta. Karena itu sama Allah Ta'ala kamu dimasukkan di dalam Diwanul Muhibbin. Nah, kalau kita ini belum bisa jadi orang yang mencintai Nabi Muhammad, maka di tempat ini kita mencintai Nabi Muhammad dan mencintai semua orang yang mencintai Nabi Muhammad, memiripkan diri kita dengan para pecinta Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita, Allah izinkan bisa mencintai Nabi Muhammad, dan insya Allah kita semuanya dijadikan pula orang yang dicintai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kepada Al-Habib Muhammad
bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita masuk kepada kuping kita, masuk pada hati kita, masuk pada menjadi amal saleh yang akan kita lakukan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada penceramah yang kedua, Al-Habib Nawfal bin Muhammad Al-Idrus, فعليه فليتفضل صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, sahabat-sahabat, para habaib, teman-teman saya, orang tua saya, dan juga pemirsa Nabawi TV dan channel Habib Novel dimanapun berada. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah penerapan PPKM dan juga protokol kesehatan, alhamdulillah negara kita semakin kondusif, semakin sehat, mudah-mudahan semakin bagus sampai nanti di seluruh negeri level 0. Amin. Dan kita bisa hidup lebih normal, hidup lebih baik, dan hidup lebih bagus. Karena itu kita niatkan di setiap majelis maulid, karena majelis itu bukan jumlah, bukan jutaan orang, tapi majelis itu yang paling penting dilihat Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kalau jumlahnya miliaran tapi Allah enggak mau lihat, dalam arti Allah enggak ridho, Allah enggak senang, maka itu akan jadi bencana. Tapi kalau jumlahnya hanya satu orang, tapi dilihat oleh Allah dengan cinta, dengan rahmat, pasti juga akan dilihat oleh baginda Muhammad SAW, pasti juga akan dilihat oleh anbiya wal mursalin, pasti juga akan dilihat oleh para wali Allah, pasti juga akan dilihat oleh orang-orang yang dicintai Allah, pasti juga akan dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jadi jangan pernah melihat jumlah, apalagi malam hari ini, jumlah yang ikut maulid unlimited, karena dunia maya enggak ada batasannya. Walaupun di dunia nyata hanya beberapa yang ada di sini, santri tetap dan saya santri yang wiri. Kadang saya ke sini itu nyantrinya setahun sekali. Alhamdulillah istiqomah, mudah-mudahan bisa istiqomah terus. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Karena ini berkat Nabawi TV dan juga channel Majlis Ar-Raudhah, channel Habib Novel Al-Idrus, antum semua bisa mengikuti maulid, bisa ikut juga bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itu nanti tangannya yang subscribe channel dakwah yang baik akan jadi saksi untuk membuka pintu surga. Amin. Allahumma amin. Nah sekarang saya mau ceramah apa? Gak tahu. Ya, gak tahu mau ceramah apa. Gak tahu mau ngomong apa, karena amanatnya kakek beliau, kakeknya Habib Muhammad ini kan guru saya. Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, atau biasa dikenal Habib Anis.
Al-Habsyi, almarhum. Itu pernah amanat sama saya, kalau ceramah jangan pakai nyiapkan bahan. Ngomong saja kalau ada ngomong, kalau enggak ada ya enggak usah ngomong. Jadi enak sekali ya. Tidak repot, tidak susah. Ya enggak usah ngomong, itu kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Orang hidup itu enak. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau percaya Allah itu melihat kamu, kalau percaya Allah itu mencatat semua kebaikanmu, kalau percaya Allah juga mencatat keburukan-keburukanmu lewat malaikat yang di kanan dan yang di kiri. Yang kanan catat kebaikan, yang kiri catat keburukan. Kalau percaya Allah itu akan balas kebaikan dengan jannah. Kalau percaya Allah akan balas keburukan nanti yang paling besar dengan siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Kalau kamu percaya bahwasanya kamu itu diawasi oleh Allah Ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu percaya nanti ada surga. Kalau kamu percaya nanti ada neraka, hati-hati, fal yakul khairon. Maka kalau ngomong yang baik-baik saja, ngomong yang baik-baik saja. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diam saja. Enak hidup ini. Ngomong baik atau diam. Ngomong baik atau diam. Jadi dalam kamus muslim enggak ada ngomong buruk. Dalam kamus muslim enggak ada yang namanya mencela orang, enggak ada. Dalam kamus muslim enggak ada yang namanya menggunjing, enggak ada. Dalam kamus muslim enggak ada yang namanya merendahkan orang, enggak ada. Dalam kamus muslim enggak ada yang kata-kata kalimat enggak senonoh, enggak ada. Kenapa? Karena setiap akan bicara, muslim itu lihat dirinya dilihat Allah Ta'ala. Kalau mau bicara, muslim itu sadar di kanannya ada malaikat, di kirinya ada malaikat. Baru sadar diri ada CCTV, enggak berani macam-macam. Ada malaikat yang di kanan di kiri berani macam-macam. Berarti nekatnya luar biasa. CCTV bisa lost sinyal. CCTV bisa gangguan sinyal. CCTV bisa sistem error. CCTV rekamannya bisa hilang. Tapi kalau malaikat di kanan dan di kiri gak mungkin lost sinyal. Kan gak akan pisah dengan kita 24 jam dimanapun kita berada. Malaikatnya standby, siap mencatat dan siap menghapus atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cuma disuruh ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diam saja. Nah, malam hari ini, alhamdulillah, saya diizinkan Allah Ta'ala untuk bicara yang baik karena di majelis ilmu. Jadi saya mau ngajak yang baik-baik saja. Yang pertama adalah menjadi seorang muslim itu prinsipnya ngasih manfaat. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manusia itu manfaatnya terbaik untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kama qala sallallahu. Pertanyaannya, kalau dikatakan yang terbaik, yang paling baik manfaatnya, paling banyak manfaatnya untuk orang lain, berarti kalau mau ngasih manfaat, perlu cek KTP atau enggak perlu? KTP-mu apa? Oh, maaf, kamu enggak sama dengan saya, jadi saya enggak boleh ngasih manfaat. Ada ajaran Islam seperti itu? Enggak ada. Oh, kamu suka sholawat enggak? Enggak suka. Oh, berarti saya enggak mau kasih manfaat. Ada ajaran seperti itu? Enggak ada. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapapun manusianya, walaupun manusia itu wujudnya setan, kasih manfaat. Walaupun manusia itu perangainya bejat, kasih manfaat. Manfaat dengan doa, manfaat dengan nasihat, manfaat dengan memintakan ampun. Kalau sakit, manfaat dengan kita bantu agar bisa berobat, dan seterusnya. Jangan lihat status, apalagi keyakinannya. Enggak boleh. Itu ajaran Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, insya Allah semua udah tahu ceritanya ya.
Panjang tuh kok diceritakan lagi. Nabi Ibrahim itu pernah ada peminta-minta datang. Karena peminta-mintanya ini nggak mau iman sama Allah, nggak mau iman sama Nabi Allah, maka Nabi Ibrahim nggak mau ngasih makan. Padahal Nabi Ibrahim itu ahli menjamu tamu. Nabi Ibrahim kasih syarat, kalau kamu beriman kepada Allah, la ilaha illallah, baru nanti saya kasih makan. Maka tamunya itu mengatakan, oh lebih baik aku tidak makan daripada harus mengakui Tuhanmu. Pergi tamunya. Gak lama Nabi Ibrahim mengejar tamunya tadi. Yuk ke rumah saya, silahkan makan. Saya akan jamu kamu dengan jamuan yang hebat. Tamunya heran, loh tadi saya disuruh masuk Islam dulu baru dijamu. Sekarang kok dikejar-kejar. Saya nggak mau. Saya mau tahu rahasianya dulu. Ada apa kamu kok berubah 180 derajat dalam waktu yang singkat. Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya. Tadi ketika saya bilang sama kamu, masuk Islam dulu baru saya beri makan, saya ditegur sama Allah Ta'ala. Saya ditegur sama Tuhan saya. Kata Tuhan saya, sekian puluh tahun dia nggak iman sama aku, tiap hari aku beri makan. Baru sekali dia datang sama kamu, udah kamu kasih syarat yang aneh-aneh. Masya Allah. Itulah ajaran Islam. La ikraha fiddin. Nggak pernah maksa orang, nggak pernah mencela orang, nggak pernah musuhin orang. Pokoknya yang asik-asik, nikmat. Nah, saya akan ambil satu contoh kisah hubungan Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim. Ya, hubungan Nabi SAW dengan non-muslim. Hubungan sahabat dengan non-muslim yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab Sahih yang lain. Biar kita hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat dimanapun berada, itu bisa tahu jadi muslim harus seperti apa. Betul. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina indallahil Islam. Itu pasti seperti itu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama sejumlah sahabat. Beda penjelasan ulama tentang jumlahnya. Ya, jumlahnya itu beda. Yang jelas rombongan. Berangkat bersama sahabat satu perjalanan. Di perjalanan tersebut, singkat cerita kehabisan air. Airnya habis. Sehingga yang junub tidak bisa mandi janabah. Bisanya cuman tayamum. Nah, kalau tayamum enggak jadi masalah. Tapi kalau yang kehausan enggak bisa tayamum. Masa kehausan mau tayamum, ya tetap kehausan. Maka disitulah yang awalnya sholat dengan tayamum. Ya, sholat dengan tayamum. Airnya habis, sholat tayamum, perjalanan dilanjutkan. Disitulah sahabat mulai ngomong pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini sudah banyak yang kehausan. Sampai pada takaran kalau enggak minum bisa meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil dua sahabat. Yang satu beda pendapat ulama siapa namanya. Yang satu menantunya Nabi Muhammad SAW. Yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di sini ada pelajaran. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada keluarganya yang disuruh keluarganya dulu. Kenapa? Karena yang akan mendapatkan manfaat besar itu yang melayani orang banyak. Ini urusannya cari air, siapa minum air tersebut maka dia akan nyawanya tersambung, nyawanya akan selamat. Maka menantunya yang dipanggil, biar pahala yang paling besar nanti diperoleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua, ini urusan yang gak gampang, cari air di padang Sahara, di padang pasir, butuh orang yang ahli. Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Di sini pelajaran buat kita semua, kalau mau suruh seseorang, jangan sembarang orang yang disuruh. Harus orang yang ahli. Orang yang punya ilmu. Kemudian yang ketiga, ini urusannya air. Air ini urusannya dengan nyawa. Kalau air itu diracuni, bisa mati semua. Kalau air itu mengandung penyakit, bisa sakit semua. Maka yang diutus harus orang yang paling dipercaya. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kehati-hatian tingkat tinggi. Itulah waspadanya seorang muslim, seorang mukmin. Maka berangkatlah dua sahabat Nabi Muhammad SAW cari air. Masya Allah, cari air di padang Sahara. Itu bukan pekerjaan mudah. Cari pasir mudah. Ya, cari pasir mudah. Cari air susah. Dan di tanah Arab nggak ada kelapa. Kalau ada pohon kelapa kan masih enak. Nggak ada pohon kelapa. Yang ada padang Sahara. Berangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Di tengah jalan ketemu dengan wanita non-muslim. Di tengah jalan bertemu dengan wanita yang non-muslim. Belum memeluk agama Islam. Maka saat itu Khalifah Ali lihat wanita tersebut naik onta dan di ontanya ada air. Ada bejana, ada wadah isinya air. Artinya wanita ini baru saja pergi mengambil air dari mata air. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib nanya, dari mana kamu dapatkan air? Di sini ada pelajaran. Kalau mau cari informasi, jangan pernah kamu pandang bulu dari siapapun. Ilmu dari siapapun itu diambil selama ilmunya benar, ilmunya baik. Petunjuknya benar, petunjuknya baik. Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan ini orang gak iman sama Allah, ini orang gak percaya sama Allah, gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Aku ini menantunya Rasul, aku pintunya ilmu. Gak mau nanya sama orang yang gak iman sama Allah. Gak ada seperti itu. Ini urusan dunia, ini urusan bisnis, ini urusan yang penting. Maka informasi dari siapapun ditampung. Khalifah Ali nanya, dari mana kamu dapatkan air ini? Wanita itu menjawab, ya kurang lebih perjalanan 1 hari. Perjalanan 1 hari. Khalifah Ali pinter. Ini kalau saya pergi ke mata air, tempat wanita ini dapat air, keburu sahabat saya pada meninggal semua. Nabi SAW kehausan ini. Secara zahir begitu. Walaupun Nabi ada ngasih minum, ada ngasih makan dari sisi Allah Ta'ala. Tapi sebagai bashar manusia, zahirnya manusia, kalau sampai nggak minum berapa jam lagi bahaya ini. Nyawanya bisa terancam, kesehatannya terancam. Para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berpikir, Nabi SAW sudah beberapa kali menunjukkan mukjizat. Pernah Rasul menunjukkan di dekat pasar Madinah. Ya, Rasulullah waktu mau wudhu nggak ada air, Rasul minta ember sedikit, ada air. Rasul masukkan tangan beliau yang kanan ke dalam air. SAW dari sela jari jemari beliau mengucur air yang deras, cukup untuk 300 orang wudhu dan minum. Maka ingat itu, Khalifah Ali ingat pernah yang seperti itu. Maka kalau udah kondisinya seperti ini, saatnya meminta pada Allah Ta'ala agar Nabi mau menunjukkan mukjizatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Punya mukjizat, kekasih Allah, tapi tidak pamer mukjizat. Enggak. Yang ditunjukkan apa? Penghambaan pada Allah. Nunjukkan sama Allah, ya Allah saya akan cari, ya Allah saya akan usaha, ya Allah saya akan berjuang cari air. Nabi tidak mengatakan, langit kirim hujan, lantas hujan. Enggak. Rasul enggak mengatakan, bumi keluar air, lantas keluar air. Enggak. Walaupun itu bisa dan akan diiyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya agar menjadi umat yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang betul merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang giat, bukan umat yang pemalas. Maka Rasul perintahkan sahabat cari air. Nah Sayyidina Ali ketemu perempuan yang non muslim tadi, lantas ngomong, Bu, mohon maaf, boleh enggak airnya sama ibu saya ajak ketemu dengan pimpinan saya yang namanya Muhammad SAW. Ibu tadi nanya, itu yang ngaku-ngaku jadi nabi di Mekah itu ya, di Madinah itu ya, yang ngaku-ngaku jadi nabi itu ya, yang bawa agama baru itu ya, katanya yang non muslim tadi seperti itu, sobek yang bawa agama baru itu ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, dia Rasulullah beneran ya. Dia benar-benar utusannya Allah. Wanita tersebut melihat Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, gak kenal, langsung tertarik. Kenapa? Karena tutur katanya halus, wajahnya ganteng. Ya minimal saya ini ya 1/100.000-nya ya ada miripnya saya cucunya kok. Ya,
Wajahnya kan ganteng, kemudian murah senyum, ngomongnya asyik. Sehingga non-muslim yang gak kenal dan udah capek jalan satu hari, mau ikut. Oke, I will follow you. Saya ikut kamu. Kalau tumut dumateng jenengan gitu kan ya. Saya akan ikuti kamu. Maka berangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat dan wanita non-muslim tersebut menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali laporan, ya Rasulullah, kalau ke sumber air itu 1 hari. Nah tapi ini ketemu wanita yang punya air. Nah Rasul juga paham maksudnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Paham maksudnya ini harus ngeluarin mukjizat begitu ya. Udah al-kepepetu. Kepepet bener. Gak bisa kalau mau pakai jalur zahir syariat nggak bisa. Harus pakai jalur langit. Sayyidina Ali kalau bahasa kita gedor gitu ya. Meminta dengan sungguh-sungguh agar Nabi menunjukkan mukjizatnya. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW minta izin pada wanita tadi, boleh pinjam airnya enggak? Diizinkan, wanita itu ya penasaran, air kok dipinjem nih maksudnya apa? Diturunkan dari onta, bejana tadi ditaruh. Nabi SAW kemudian dengan baca Bismillahirrahmanirrahim masukkan telapak tangan kanan beliau ke dalam bejana air tadi. Perempuan tadi heran, lihat dengan mata kepala sendiri. Sahabat juga lihat dengan mata kepala sendiri. Dari sela jari jemari, artinya betul-betul dari jari jemari Nabi Muhammad SAW, keluar air. Dan keluarnya itu terukur. Gak sampai luber. Subhanallah, Allahumma shalli alaihi. Kalau kita buka keran kekerasan sedikit kan luber-luber ya. Sementara Rasulullah mengajarkan gak boleh israf dalam air. Air ini sumber kehidupan. Sehingga airnya itu keluar, tapi tidak pernah luber, tidak pernah lebih dari ember atau bejana. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, silahkan kalian ambil untuk minum, untuk wudhu, untuk masak dan lain sebagainya. Sahabat pun ngambil terus, airnya nggak habis-habis. Airnya nggak habis. Nah setelah semuanya udah tuntas, nah yang terakhir dapat itu yang tadi dalam perjalanan junub tadi. Belum sempat mandi janabah, sudah tayamum, tapi ya. Nah karena udah ada air, maka disuruh mandi junub, mandi besar. Nih, ambil airnya untuk mandi junub. Sampai sahabat bisa mandi itu. Berarti airnya banyak atau sedikit? Banyak, nggak habis-habis. Nah setelah itu apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa enggak terima kasih pada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur sama Allah Ta'ala. Jadi kalau mau dianggap orang yang syukur, sehebat apapun kamu ibadah, kamu nggak akan dianggap syukur kalau nggak bisa berterima kasih sama orang yang baik sama kamu. Jadi kalau ada orang yang baik sama kamu, ya harus terima kasih. Nah, terima kasih itu bukan cuma ngucap terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau kamu punya duit, terima kasihnya ya kasih duit. Kalau kamu punya tenaga, terima kasihnya bantu dengan tenaga. Kalau kamu punya jabatan, terima kasihnya bantu dengan kekuasaan yang bawa maslahat untuk orang tersebut. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang punya sesuatu taruh di kain ini. Ya, kita mau kasih hadiah perempuan ini, non-muslim. Non-muslim. Baik. Maka Rasul perintahkan sahabat kasih. Maka sahabat ada yang ngasih potongan roti, makanan pokoknya itu roti. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih ini. Kemudian setelah kumpul semuanya sama Nabi diikat SAW, diserahkan kepada perempuan tadi. Sembari Rasul berkata, lihatlah airmu, kami enggak ngurangin sedikit pun. Sebetulnya yang ngasih air itu bukan kamu, Allah yang ngasih kami air. Air kamu enggak kurang. Ya, air kamu enggak kurang. Saqanallah, Allah yang memberi kami minum, bukan kamu. Perempuan tadi masih domblong heran dia. Oh ya gitu bahasa kita ya. Iya, yang penting untung nih, Masya Allah ini ya, dapat banyak ini, menang banyak. Pulang ke rumahnya, sampai rumahnya ditegur sama keluarganya. Kenapa kok terlambat? Ada apa? Karena perempuan ini. Ya keluarganya ya khawatir. Maka di situ langsung cerita. Tadi saya ketemu seorang yang begini. Satu desa dapat ceritanya itu. Masya Allah. Nah itu loh jadi muslim. Nah sekarang kita jadi muslim. Kalau ketemu orang itu pulang sampai rumahnya cerita tentang kita bukan yang baik. Tadi saya ketemu orang sarungan tapi nyebelin. Wajahnya nggak ada senyum. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik, kalau kita santri akhirnya orang ketemu kita pulang itu bukan cerita yang baik tapi cerita yang buruk, naudzubillah min dzalik. Tapi alangkah indahnya
Ketika di perempatan kita pakai sarung, santri kan sarungan ya. Pakai sarung, kemudian ada orang lihat kita, senyum. Orang itu pulang ngomong, wah tadi Masya Allah, saya lihat ada santri jalan, orangnya ganteng-ganteng, senyum, bersih-bersih. Santri mana itu ya? Cerita dia ke rumahnya. Kalau kita menampilkan kebaikan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah tersebut adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau mau nunjukkan mukjizat itu memakai sesuatu dulu. Mukjizatnya air, ya cari air dulu. Gak serta-merta ditunjukkan. Inilah tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kisah tadi cukup menginspirasi saya. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi antum semua. Ya, jadi Islam itu ketika bermuamalah dengan siapapun tidak pernah melihat latar belakang. Islam itu kenal budi. Kalau ada orang berbuat baik, walaupun dia berbeda keyakinan, dibalas dengan kebaikan yang berlebihan. Bahkan dalam hadis, setiap ada peperangan yang terjadi, satu desa di mana wanita itu tinggal tidak pernah dilewati oleh pasukan muslimin. Tidak pernah. Jadi dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Nyawa dibalas dengan nyawa, dalam arti wanita ini sudah menyebabkan selamatnya nyawa para sahabat. Maka sahabat melindungi nyawa satu kampungnya wanita tersebut. Masya Allah. Nah ini jangan jadi muslim yang gak jelas kita nih. Jadi muslim yang jelas. Udah jelas maksud ucapan saya? Nah ini bulan Maulid. Ini bulan Maulid. Saatnya kita meneladani sebanyak mungkin akhlak mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah syair, wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baini ashabin nabil mujtaba. Sebaik-baik air adalah air yang memancar dari sela jari jemari Nabi yang terpilih, yaitu baginda Muhammad SAW. Ada orang minum air zam-zam dari bumi. Ada orang minum telaga Al-Kautsar air dari surga. Tapi ada satu air yang lebih hebat dari telaga Al-Kautsar. Ada satu air yang lebih hebat dari Zam-Zam. Air yang muncul dari diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di jagat raya ini tidak ada ciptaan Allah yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ciptaan Allah yang kemuliaannya mendekati Nabi Muhammad SAW. A'zam wa a'la wa afdal adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling hebat, yang paling semuanya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang keluar dari diri Nabi Muhammad SAW adalah bagus. Dahaknya Rasul jangan samakan dengan dahak siapapun. Karena dahak ketika keluar dari diri Nabi Muhammad SAW jadi rebutannya para sahabat. Keringatnya Rasul jangan samakan dengan keringatnya siapapun. Karena keringatnya Rasul diambil oleh sahabat untuk parfum terbaik mereka. Darahnya Rasul jangan disamakan dengan darah siapapun. Karena ketika darah Rasul diminum sahabat, Rasul berkata, SAW, darahku bercampur dengan darah seseorang, maka orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Tempat yang diinjak Rasul jangan disamakan dengan tempat yang diinjak oleh siapapun. Karena begitu tempat itu diinjak oleh Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu menjadi taman-taman surga. Tempat itu berubah, ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, ya paling sedikit, yuk di bulan Maulid ini ajarkan 3 hal yang menjadi wasiat Nabi Muhammad SAW. Allimu atau addibu auladakum thalatha khisal. Ini perintah Nabi. Ya perintah Nabi. Didiklah atau ajarkanlah keluarga kalian 3 hal. Yang pertama cinta Nabi Muhammad SAW. Jadi ajarkan cinta Nabi Muhammad SAW. Banyak anak kita tuh nggak tahu Nabi Muhammad tuh siapa toh gitu. Masya Allah. Nggak ngerti. Siapa sih Nabi Muhammad SAW? Nggak tahu. Rasulullah tuh siapa? Nggak tahu. Berarti kita nggak ngajarin. Tapi anak kita tahu tuh sama artis-artis TikTok paham. Ya. Yang salah bukan anak kita. Ya kitanya yang salah. Kenapa kita kok nggak memahamkan beliau SAW, tapi kita membiarkan anak kita lebih paham yang lain. Yang kedua,
perintah Nabi. Jadikan keluarga kalian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai keluarga Nabi itu wajib diajarkan karena itu perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ajarkan keluarga kalian untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau tiga hal ini kita amalkan di rumah kita masing-masing, ajarin cinta Nabi, ajarin cinta keluarga Nabi, ajarin baca Al-Quran, insya Allah rumah tangganya jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan hidupnya bahagia dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin. Hakadza walafu minkum, kopi jahe sudah menanti. Ya, dan beberapa hidangan yang akan dihidangkan siap disantap. Silahkan pemirsa gigit jari di rumah masing-masing. Ya, kami akan sholat isya berjamaah. Setelah itu melanjutkan aktivitas. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya, terkhusus tim Nabawi TV ya yang sudah berlelah-lelah ya dari kantor Nabawi TV sampai ke puncak ini ya. Kami lagi di puncak yang menyiapkan semuanya. Semuanya saya ucapkan jazakumullah khairan fid dunya wal ukhra. Mudah-mudahan keluarga antum semua dibalas kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf atas semua kekurangan saya dan atas semua hal yang kurang enak didengar dari saya. Mudah-mudahan semakin hari saya, Habib Muhammad, dan para ulama dimanapun berada bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.